Hai pemirsa, aku lagi bikin almond crispy ya. Ini enak banget dan ini bisa dibilang best seller ya di produksi kue aku pas lebaran kemarin, dan sekarang juga ada yang pesen. Dan ini mudah banget sebetulnya bikinnya, tapi memang butuh kehati-hatian ya. Bagaimana cara bikinnya? Yuk ikutin terus. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe ya pemirsa. Terima kasih. Selamat malam pemirsa. Malam ini aku mau bikin adonan untuk almond crispy ya. Tapi nanti bakal dibikinnya besok pagi ya. Jadi malam ini diadonin dulu. Nah, ini bahan-bahannya adalah 20 gram butter. Aku pakai Blue Tree Angel. Kemudian ada palmia royal. Ini pakai semua ya, 200 gram. Ada putih telur 330 gram. Ada gula halus Klaris 210 gram. Kemudian ada tepung terigu kunci biru 330 gram. Dan ini susu dan maizena masing-masing 50 gram. Terus nanti bakal ada almond ya, tapi buat nanti pas udah dicetak ya. Oke, sekarang yang pertama kita lakukan adalah mengocok margarin dan gula terlebih dahulu ya. Ini margarinnya masukin semua, udah digunting. Pernah pakai butter semua ya, tapi ternyata rapuh banget, terlalu lumer gitu ya, jadi nggak renyah. Jadi akhirnya butternya itu untuk aroma aja pemirsa. Ini berat bersihnya 200 gram, jadi kita pakai semuanya. Oke, terus kita masukin gula halus. Oke, kita singkirkan dulu yang lainnya. Kemudian kita kocok ya. Kita mixer. Lupa dikasih vanili pemirsa ya, kasih vanili. Terus kita mix lagi. Setelah seperti ini, kita masukkan putih telur separuh dulu ya. Kita kocok. Kita masukkan kembali. Jangan lupa kita bersihin pinggir-pinggirnya supaya semuanya terkocok merata ya. Lalu kita masukin maizena dan susu bubuk ya.
kita masukin tepung terigu ya. Kita ratakan pinggir-pinggirnya dengan spatula. Tidak perlu lama-lama ya. Dan setelah tercampur semuanya, kita aduk lagi pakai spatula, takut di bawahnya ada yang tertinggal. Nah, cairannya konsistensinya kayak gini ya, dia seperti ini. Nanti karena ini udah malam, saya simpan di kulkas dulu, besok baru dicetak. Oke, seperti ini. Aku mau taruh di Tupperware ya, karena ini udah malam pemirsa. Besok tinggal dicetak. Satu adonan ini bisa menghasilkan 10 toples ya. Kalau misalnya kalian masih trial, bisa pakai 1/4 resep dulu. Nanti aku sertakan pembagian berapa gramnya untuk dibagi 4 itu ya di deskripsi ya. Oke pemirsa, sudah seperti ini. Kita tutup, nanti besok kita cetak deh. Terima kasih, sampai besok. Assalamualaikum guys, saatnya kita mencetak ya. Ini udah pagi ya. Ini adonan yang semalam aku simpan kulkas, tadi udah dikeluarin ya supaya agak mencair. Dan kita akan menggunakan 2 alat ya, 2 apa 3 apa 4, pokoknya alat-alat ya. Yang pertama itu kertas silpat ya, ini ukuran 40 x 60 cm ya. Ini bisa dipakai berulang kali ya. Jadi kalau pakai alas ini adonan tidak akan lengket saat matang ya. Kemudian kita menggunakan cetakan bulat seperti ini ya. Ini memang cetakan khusus almond crispy, aku belinya online ya. Kita pasang seperti itu. Lalu kita mulai ambil sedikit adonan ya, sedikit aja, dan kita bulat-bulatkan
seperti ini ya pemirsa, sesuai dengan cetakannya ya, setipis itu ya pemirsa. Pokoknya asal nggak kelihatan alas yang di bawahnya itu sudah tertutupi adonan, berarti itu udah. Tapi jangan terlalu tipis banget juga karena nanti gampang patah ya saat matangnya. Seperti itu. Jadi saat cetaknya itu, si cetakannya harus kita pegangin, jangan sampai bergeser. Ini tadi bergeser sedikit. Kita cetak terus. Nah, ini sebelah sudah ya. Kita angkat cetakannya seperti ini pelan-pelan. Dan kita pindahkan ke sisi yang sebelah sini. Lalu kita cetak lagi di sini ya. Oke, ini udah semuanya. Kita angkat secara perlahan cetakannya. Ya. Cukup mulus. Kemudian kita akan masukkan ke loyang ukuran 60 kali 40 ya. Kita tarik aja perlahan. Nah, seperti ini. Kita rapihkan. Oke. Lalu kita mulai kasih almond slice ya. Kita kasih almond slice. Pastikan yang rapi ya. Aku mau kasih yang gede-gede nih, almond slice-nya. Jadi dia akan cantik nanti. Nah, setelah dikasih almond slice, kita kasih keju cheddar di atasnya. Seperti ini. Nah, lakukan sampai habis ya. Semuanya kita kasih. Nah, semuanya sudah dikasih almond dan parutan keju ya. Setelah ini akan dipanggang dengan suhu 125 derajat
selama kurang lebih 20 sampai 30 menit. Oke, guys, aku udah bikin berapa loyang nih? 4 loyang ya. Saatnya kita panggang dengan suhu 120. Ya, jadi apinya kayak gitu tuh, kecil aja ya. Ini suhunya 120 sampai 125 derajat ya. Oke, kita masukin ya. Ini bisa dipakai dua-duanya raknya. Nah, ini kita panggang sekitar 20 menitan ya, tapi suhunya kecil, nanti dilihat lagi, dicek ya. Sebelum 20 menit harus dicek. Oke, kita tutup. Guys, setelah 20 menit ya. Tadi aku udah tukar posisi loyangnya, dan ini di bawah udah ada yang mulai tutung nih ya. Kita lihat dulu ya. Jadi udah separuh tutung ya, jadi ini harus diangkatin dulu tuh yang tengahnya. Aduh, terus kita panggang ulang. Nah, yang ini juga udah ada yang mau matang, kita ke bawah dulu. Jadi ini karena oven gas saya tidak merata ya, jadi tengahnya itu lebih duluan matang. Nah, ini harus kita angkat dulu, nanti sisanya yang belum matang kita panggang bareng dengan isi loyang yang lain ya. Jadi yang sisi-sisi ini yang belum matang diganti posisinya, taruh di tengah supaya nanti pas dipanggang dia merata. Nah, ini loyang yang kedua juga yang bagian tengahnya sudah matang, sama diangkatin dulu ya. Dan sisa yang belum matangnya dipanggang nih bareng-bareng loyang yang pertama ini. Nah, ini sisa yang matangnya belum sempurna, kita panggang lagi paling sebentar. Nah, kalau sudah pernah dipanggang ya, atau pemanggangan kedua, kita bisa susun lebih rapat ya, karena kan udah nggak pakai cetakan lagi nih. Kayak gini ya, ini paling dipanggang 3 menitan lagi ya. Oke. Nah, ini sudah matang ya. Tadi sudah matang 2 loyang, dapatnya segini. Tuh ya, cantik banget. Zoom. Oke. Aku bakal masukin ke loyang ini ya. Ini ukurannya 8,5 kali 10,5 cm. Nah, aku pakai toples ini ya, toples logo yang ini ya. Jadi di toplesinnya itu saat si kuenya masih hangat ya. Soalnya dia kalau udah dingin dia cenderung umes. Apa ya umes tuh? Melempem ya. Terus kalau ada pinggir-pinggirannya kayak kejunya lebih gitu, itu nggak bakal bisa masuk ke toplesnya, jadi pinggirnya harus digunting dulu guys. Pokoknya super rempong deh. Tapi ini emang enak ya kuenya, dan aku jualnya lumayan mahal ya, karena bikinnya kan butuh keterampilan khusus. Sebenarnya mudah, bahan-bahannya mudah. Oke guys, aku toplesin dulu ya. Dia hasilnya pemirsa. Jadi untuk satu adonan tadi ya, itu menghasilkan harusnya 10 toples, tapi karena toplesnya habis, jadi sisanya aku masukin ke toples yang agak besar itu. Nah, untuk satu toples gini aku jual 45.000 pemirsa. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini menginspirasi kalian juga ya, sehingga bisa berjualan kayak aku. Terima kasih. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Oke.